Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolati Satyani akan menjadi moderator dalam video kita pada kali ini. Jadi, judul dari video kita uh, hari ini yaitu KEGG atau Kyoto Encyclopedia Gen and Genomes. Jadi, KEGG ini merupakan kumpulan database yang berkaitan dengan genom, biologi, penyakit, obat, dan bahan kimia. Jadi kami dari kelompok 6 ini terdiri atas 4 orang, itu saya sendiri Yola dengan BP 2110422020 dan rekan saya. Saya Indra Lestari dengan NIM 2110427002. Perkenalkan, saya Sandrella Dunia dengan BP 2110421030. Perkenalkan, saya Khairan Nisa dengan BP 2110422034. Baik, terima kasih moderator. Kita langsung saja berada di laman Google Chrome dan kita ketikkan langsung website KEGG. Nah, di sini sudah terlihat ya adanya website dari KEGG atau Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Kita klik. Nah, sudah terlihat fitur-fitur dari website KEGG, begitu banyak sekali fitur yang disajikan dari website ini. Pada kali ini kita akan mencoba untuk tata cara penggunaan dari fitur KEGG Pathway. Kita klik yang KEGG Pathway. Nah, KEGG Pathway ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ada metabolism, kemudian ada genetic information processing, environmental information processing, cellular process, organismal system, human disease, dan drug development. Nah, kalau kita scroll ke bawah itu juga langsung ya ke berada di fitur-fiturnya. Nah, ada penjelasan lebih lanjut terkait fitur-fitur yang ada 7 komponen tadi. Pada video ini kami akan menjelaskan terkait 3 komponen. Yang pertama metabolism, kedua human disease, dan drug development. Nah, saya akan memulainya dari fitur metabolism. Nah, di sini sudah terlihat ya ada poin pertama itu global and overview maps, kemudian ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme energi, dan lain sebagainya. Kita coba klik salah satu dari metabolisme ini, yaitu metana metabolism. Nah, terlihat adanya pathway ataupun jalur dari metabolisme metana ini. Nah, di bagian atas sebelah kiri itu ada scale, kita bisa mengatur seberapa besar pathway pada tampilan websitenya. Bisa kita perkecil, juga bisa kita perbesar. Nah, lalu di bagian bawahnya ada search, ada ID search, dan ada modul. Modul ini merupakan jalur alternatif atau pathway alternatif dari metabolisme metana tadi. Nah, di sini terlihat ada beberapa modul atau jalur alternatifnya. Ada metanogenesis, kemudian koenzim M biosintesis, 2-oxocarboxylic acid, kemudian metanoxidation, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terkait metan metabolism, sedangkan di bawahnya juga ada terkait serine and threonine metabolism, yaitu modulnya adalah serine biosintesis. Nah, untuk networknya, pada metana metabolism ini tidak terdapat network. Network ini merupakan pathway utama dari jalannya sebuah metabolisme. Namun di sini cuma adanya modul atau jalur alternatifnya. Nah, kita lanjut, kita klik, kita centangkan salah satu modulnya, yaitu yang metanogenesis. Nah, di sini terlihat adanya jalur yang diberi warna pink. Nah, ini merupakan jalur dari modul metanogenesis.
Nah, di sini terlihat ada beberapa kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini merupakan enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme metana. Ada sekitar 13 enzim yang berperan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait spesifikasi dari enzim-enzim yang berperan, kita coba klik salah satu kotaknya. Nah, lalu terlihat ya adanya informasi-informasi lebih lanjut, entah itu ada simbolnya, ada namanya, ada pathway, modul, bright, dan lain sebagainya. Di sini terlihat nama dari enzim ini adalah metil koenzim M reduktase alpha subunit. Lalu di sini juga ada bright-nya, artinya enzim ini berperan dalam metabolisme, kemudian adanya metabolisme energi, metabolisme metana, kemudian juga berperan dalam transfer, baik itu transfer sulfur ataupun juga senyawa-senyawa yang lainnya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tabel tersendiri terkait spesifikasi dari enzim-enzim tadi. Nah, tadi kan kita klik yaitu enzim 2.8.4.1. Nah, nama dari enzim yang 2.8.4.1 ini adalah koenzim B sulfoethyltiotransferase, juga bernama metil koemeritase dan metil koenzim M reduktase. Nah, setelah itu ada juga penjelasan terkait kelas, sysname, reaction, ya, dan adanya substrat. Nah, jadi substrat dari enzim ini adalah metil koenzim M dan koenzim B. Sedangkan produk ataupun hasilnya itu adalah koenzim M, SS koenzim B, dan metana. Nah, selanjutnya di sini ada gen-gen yang berperan dalam pembentukan enzim ini. Ada banyak sekali enzim-enzimnya. Ada MGA, MFE, MFU, MVU, MFS, dan lain sebagainya. Begitu banyak gen-gen yang berperan dalam pembentukan enzim ini. Nah, selanjutnya ada reference author title, ataupun ini artikel-artikel yang terkait enzim 2.4.8.1 tadi. Nah, ada sekitar 5 artikel yang menjelaskan terkait enzim ini. Nah, kita scroll lagi ke bawah, itu ada reaction. Reaction ini merupakan reaksi kimia pembentukan dari enzim tersebut. Bisa kita lihat di sini ada struktur kimianya beserta persamaan dari struktur kimia tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan saya lanjutkan. Nah, di sini pada bagian kiri itu kan terdapat pathway modules. Pastikan semua sudah tercentang. Nah, jadi nanti di bagian sini itu akan berubah warna menjadi warna ungu. Jadi yang berwarna ini itu adalah pathway modules dari metana metabolisme. Nah, kemudian kita akan melihat formula, massa, struktur, dan lain-lain dalam chemical compound. Jadi di sini ada terdapat chemical compound, contohnya di sini ada metana, kemudian di sini ada metanol, dan di sini itu ada metil. Nah, di sini itu metil. Nah, jadi kita akan melihat, kita akan mengambil dua contoh chemical compound untuk kita bisa melihat formula, massa, dan juga strukturnya. Jadi yang pertama itu kita di chemical compound metana. Nah, setelah diklik nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi formula dari si metana itu adalah CH4, kemudian massanya itu 16,0313. Jadi strukturnya seperti ini. Kemudian kita melihat reaksinya. Jadi reaksinya itu dari R0112 sampai terakhir itu R10204. Ini bisa diklik. Nah, jadi ini reaksi lebih jelasnya. Kemudian kita back. Nah, kemudian di sini ada bagian pathway-nya, itu ada phosphonate and phosphonate metabolism.
Kemudian di sini juga ada enzimnya. Jadi enzim yang terkandung itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga bisa kita klik. Nanti akan terlihat nama enzimnya. Jadi enzim yang kita klik itu namanya metana monoksigenase dan juga metana hidroksilase. Oke, kita back lagi. Untuk contoh yang kedua, kita ke bagian ribose pathway. Nah, kita klik yang formaldehide. Nah, jadi chemical compound-nya itu dengan formulanya CH2O, kemudian masanya 30, 01, 06, strukturnya, dan reaksinya. Jadi reaksinya lebih banyak ya daripada yang tadi. Nah, ini bisa kita klik juga. Kita contoh yang terakhir. Nah, masih bisa lagi terlihat itu reaksinya. Nah, di sini juga ada pathway, itu ada metana metabolism, metabolic pathways, dan terakhir carbon metabolism. Nah, di sini enzimnya juga lebih banyak daripada yang tadi. Gitu. Bisa kita klik juga. Nah, jadi ini dia nama-nama enzimnya. Ada peroksidase, ada laktoperoksidase, sampai di artemise, sus, kamosus, peroksidase. Nah, jadi kesimpulannya itu metana di metabolisme ini terutama itu oleh metanotrof dan metanogen dalam siklus karbon global. Nah, jadi si metanotrof ini itu mengkonsumsi metana sebagai satu-satunya sumber karbon. Sedangkan si metanogen itu menghasilkan metana sebagai produk sampingan metabolisme. Nah, jadi kalau metilotrof itu mikroorganisme yang dapat memperoleh energi untuk pertumbuhan dengan mengoksidasi senyawa satu karbon seperti metanol dan juga metana. Nah, dua hal itu terletak di antara metanotrof dan juga metanogen. Nah, kalau metanogen itu dia dapat memperoleh energi untuk pertumbuhan dengan mengubah sejumlah substrat menjadi metana dalam kondisi anaerobik. Nah, jadi ada 3 jenis jalur metanogenik yang diketahui. Yang pertama itu CO2 bisa menjadi metana, kemudian metanol menjadi metana, dan asetat menjadi metana. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekian dari saya, dikembalikan kepada rekan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang human disease dari website KEGG. Untuk langkah pertama, kita klik di KEGG Pathway. Lalu, untuk mencari human disease, kita klik di nomor 6 di human disease. Nah, untuk mempermudah mencari penyakit yang ingin kita tuju, kita tekan Ctrl plus F dan ketik penyakit yang ingin kita tuju, yaitu penyakit hepatitis B. Nah, selanjutnya kita klik di penyakit hepatitis B. Nah, di sini dapat dilihat ukuran gambarnya ini dapat diperbesar dan diperkecil dengan mengukurnya dengan mengatur ukurannya di scale. Nah, penyakit hepatitis B ini punya satu network, yaitu hepatitis B virus atau HBV. Dapat kita klik. Adapun untuk onkogen dan tumor supresor dari penyakit ini tidak ada karena penyakit hepatitis B ini disebabkan oleh virus, bukan sejenis kanker. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut informasi tentang penyakit hepatitis B dapat kita klik di Show Description. Nah, di sini dijelaskan bahwa
Hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV, yang merupakan virus yang mengandung genom DNA sirkular beruntai ganda atau rcDNA. Nah, rcDNA ini setelah masuk ke hepatosit, dia itu akan diangkut oleh nukleus dan diubah menjadi molekul sisi DNA sirkular yang tertutup secara kovalen. Nah, sisi DNA ini adalah cetakan untuk transkripsi semua RNA virus termasuk RNA pregenomik yang mengkode 7 protein virus. Nah, adapun infeksi dari HBV ini menyebabkan spektrum penyakit hati yang luas, mulai dari hepatitis kronis, sirosis, hingga karsinoma hepatoseluler. Adapun mekanisme kerusakan hati ini masih belum dirincikan secara jelas, namun protein HBV ini menargetkan protein inang, terlibat dalam berbagai fungsi sehingga mengatur transkripsi, proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai drug development akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Yola akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai drugs development. Jadi yang di sini, yang di layar saya itu sudah terpampang pathway dari antifungal agent. Antifungal ini merupakan um, obat untuk anti jamur. Ini sudah terlihat apa saja obat-obat yang terlibat, lumayan banyak. Namun di sini kami hanya akan memilih dua. Untuk melihat informasi lebih lanjut, bisa kita klik di bagian kiri atas ini, di bagian tulisan antifungal agent. Nah, jadi di sini telah terpampang informasi lebih lanjut mengenai antifungal agent ini. Ini masih panjang ke bawah. Untuk itu, terus untuk melihat informasi lebih lanjut terkait satuan obatnya, jadi bisa kita klik di bagian drugs ini. Display all. Nah, terdapat 53 obat yang terdapat dalam satu database. Jadi di sini kita hanya akan mengambil dua. Dan yang pertama, kita akan melihat dari posaconazole terlebih dahulu. Kita klik di sebelah kiri ini. Nah, jadi di sini telah terlihat eh, berbagai informasi itu terkait dari obat posaconazole ini. Seperti nomor asosiasinya, terus ini juga fungsinya sebagai obat gitu. Juga terdapat namanya seperti posaconazole dan noxatil. Terus juga terdapat produk generiknya, ini lumayan banyak. Terus juga tersedia nomor formulanya yaitu C37H42F2N804. Di sini juga diketahui eh, eksak masanya yaitu 700,3297 dan berat molnya yaitu 7.774. Nah, selain dari beratnya, di bagian sini juga menyediakan informasi terkait bagaimana bentuk bentuk struktur eh, dari obat ini, yaitu seperti yang terlihat pada layar dan struktur ini tersusun atas karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen juga. Ini juga. Nah, lanjut ke bawah. Ini juga tersedia kelasnya yaitu sebagai antifungal, metabolizing enzyme inhibitor, dan transporter substrat.
dan kita terus scroll ke bawah, ini juga terdapat informasi terkait efficacy disease. Itu antifungal, ergosterol biosynthesis inhibitor, dan contoh penyakitnya itu seperti invasive aspergillus infection dan candidiasis. Dan terdapat masing-masing nomor apanya sumber. Terus ini juga ada target pathway-nya, yaitu targetnya pada sterol 14 alpha dementilase dan steroid biosintesis pathway-nya. Terus juga ada metabolism, interaction-nya dengan apa gitu. Jadi interaction-nya ke CYP inhibition. Terus struktur map ini balik ke yang bagian sebelumnya. Terus di sini juga ada Bright. Bright ini biasanya berisi mengenai klasifikasi dari obat tersebut. Ini contohnya yang di paling atas ini, anatomical therapeutic chemical classification. Jadi dari yang paling atas sebagai anti-infektif sampai itu terus ke bawah dan sampai pada kode obat posaconazole. Terus juga klasifikasi USP drug-nya secara USP drug, terus klasifikasi drugs in Japan juga ada, drug groupnya juga ada sebagai antifungal, metabolizing enzyme inhibitor, transporter substrat, dan masih banyak lagi ke bawah untuk bright. Terus ini juga terdapat bagian outer DBS, itu terdapat nomor catnya, PubChem. Ini merupakan kode-kode dari DBS ini. Terus juga tersedia KCF data di bagian paling bawah. Baiklah, sekian yang obat pertama. Kita lanjutkan ke obat yang kedua, yaitu rafuconazole. Kita klik lagi di sebelah kiri, dan kita lihat informasi yang tersedia di sini. Seperti yang sebelumnya, itu terdapat nomor asosiasi, namanya juga formulanya, yaitu C22H17F2N5 0S. Terus juga ada berat masanya dan berat mol juga seperti yang terlihat pada layar. Dan selanjutnya yaitu struktur yang tersusun atas nitrogen, hidrogen, dan karbon. Terus ada juga sulfur dan masih ada lagi. Terus juga terdapat kelasnya sebagai antifungal dan metabolizing enzyme inhibitor. Selanjutnya yaitu efficacy sebagai antifungal dan ergosterol biosynthesis inhibitor. Terus juga ada target pathway. Targetnya yaitu ke sterol 14 alpha dementilase dan steroid biosynthesis. Ini tuh sama dengan yang sebelumnya, yang obat yang sebelumnya yang saya lihat tadi. Terus juga interaksinya kemana. Juga ada informasi terkait Bright. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu mengenai uh, seperti klasifikasi dari beberapa tempat. Terus juga ada atau DBS-nya atau sumber lain yang memuat obat rafuconazole ini, yaitu seperti pada PubChem, CB, dan Liganbox. Ini kan tadi sebagai tambahan sedikit, itu kita melihat tadi target pathway-nya ini, itu tuh sama dengan obat yang sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu posaconazole, itu sama karena letaknya itu berdekatan pada pathway yang sebelumnya. Seperti yang di sini, itu posisi kedua obat tersebut itu di sebelah sini. Jadi letaknya itu berdekatan sehingga sehingga berinteraksinya juga sama itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai KEGG dari kelompok kami. Jika ada salah kata,
mohon mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.